kalau nggak salah. Itu kata Edison. Kata Edison, tanah itu tidak perlu dibiomediasi karena dia rubah parameternya. Ketentuan Kepmen Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003, parameternya maksimal 15% dirubah oleh ahlinya jaksa itu 7,5 sampai 15%. Sehingga di bawah 7,5 itu tidak perlu dibiomediasi. Hukumnya mengatakan sampai 15%. Saksi yang memelintir itu diperbolehkan sampai persidangan dan diterima keterangannya sama majelis. Lebih parah lagi, hasil kesimpulan si Edison disepakati ketika dia jadi ahli secara pribadi tidak akan dipakai. Tapi ketika Riksi tidak didampingi penasihat hukum, jaksa menyampaikan itu sebagai surat, diterima oleh majelis. Harusnya itu ditolak. Ini waktu persidangan tidak boleh diajukan. Tapi diterima. Ini kan sesat namanya. Kalau itu dijadikan pertimbangan yang sesat. Hal yang disepakati tidak boleh dipakai, kok dipakai? Ini kan memperbodoh si terdakwa, menghukum terdakwa dengan sesuatu yang batal dihukum sejak awal. Seharusnya tidak bisa. Nah, sampai kapan Pak? Sampai akhir Keputusan pun kita akan bobot. itu kan merugikan klien Anda Pak. Itu tidak merugikan, itu sikap perlawanan. Kami berharap dengan kasus ini nanti ketika kami banding di PT akan memberikan kesempatan untuk dibuka persidangan lagi, memeriksa saksi-saksi itu. Sebagaimana kasusnya Corby, narkoba Australia yang di Denpasar. Oleh pengadilan tinggi diperintahkan saksi-saksi dan lainnya diperiksa lagi. Karena itu kesempatan belum diberikan. Ini kan hakim mempercepat ini karena masa tahanan kan mau habis tanggal 9. Harusnya diperlakukan yang fair. Ditangguhkan, kita sidang sama-sama. Sebagian juga Chevron kan sidang seminggu sekali. Kita gelar persidangan itu. Tidak ada yang haram, tidak ada yang dosa menangguhkan terdakwa. Karena faktanya ada 3 di luar, 2 di dalam. Itu yang karena saya melihat hakim ini karir oriented. Dia tidak ingin bahwa terdakwa kasus korupsi yang ditahan, dia tangguhkan atau dia bebas. Terkait dengan pejabat BP Migas yang tidak dihadirkan, apakah dalam eksepsi sudah dituangkan? BP Migas hadir dan BP Migas hadir waktu persidangan. Enggak, maksud saya udah Tidak dijadikan tersangka. Apakah Melihat perkembangan proses persidangan, terlihat kalau yang dijadikan masalah adalah persetujuan atas WPNB yang diajukan dari Chevron, maka BP Migas sudah menjadikan tersangka. Karena pasal 2 itu harus ada unsur pejabat negaranya. Di sini ada, Chevron bukan pejabat negara. Dan Chevron tidak mengolah uang negara. Tapi olah minyak, hasil penjualannya dibagi. Jadi setiap orang harus Ini unsurnya kan berkaitan dengan negara-negara. setiap orang merugikan keuangan negara Pak? Betul, setiap orang merugikan keuangan negara. Nah, uang negaranya dari siapa? Chevron nggak ada uang negara loh. karena ada pemotongan untuk masukan jadi pemasukannya sedikit. Bukan. Kalau masukan sedikit kan Chevron ngasih uang ke negara. Chevron kan ngasih uang negara. Kalau oke, kata Mbak tadi, ini bagian Chevron sedikit. Ada nanti di akhir kontrak terjadi hitung-hitungan lagi. Gue ngambilnya kelebihan, gue kembaliin. Atau sebaliknya, gue kurang, gue minta tambah lagi. Itu pola cost recovery sudah diatur sedemikian terinci dan terapi. Jadi tidak boleh dong orang di luar Chevron, ketika Chevron dengan BP Migas berselisih, ditafsirkan oleh pihak lain. Lu nggak boleh gitu, itu korupsi. Bahaya sekali ini negara. Karena dalam production sharing contract-nya Chevron dengan BP Migas atau SK Migas saat ini begitu rapih dan rinci. Kalau terjadi perhitungan yang geser gitu, duduk disepakati dihitung ulang. Tidak sepakat, arbitrase, forumnya sudah ada. Ini sekarang jaksa sekonyong-konyong mau cari karir dan lain-lain, wah jadiin korupsi. Gue yakin kok jaksa yang di lapangan itu dia punya logika berpikirnya clear. Artinya Pak, Cuman karena dari atasan harus perkara ini jadi ya mau nggak mau, dia juga demi karir. perdata sih. Ini kasus perdata murni. Seluruh ahli mengatakan juga demikian. Dr. Mudzakkir, Dr. Edi juga mengatakan demikian. Dari ahli keuangan negara, auditnya pun bermasalah. Apalagi BPKP. BPKP tidak boleh menggunakan sebagai audit, tapi prakteknya sebagai audit. Kalau audit harus investigatif. Ternyata fakta bukan audit investigatif. Ngitung aja. Iya, laporan. Yang bertanggung jawab itu kan jaksa. Tapi seolah-olah itu laporan dari BPKP. Sangat mengesahkan dan merugikan terdakwa. Itu kami laporkan.
kasih Bang.